Jadi soto ini berdiri tuh karena dulunya resep keluarga, Mas. Jadi dulu kalau acara kumpul, masak, bikin, ternyata pada suka. Akhirnya pada dorong, ayolah buka soto. Karena ya banyak yang suka, ya alhamdulillah bisa berjalan seperti ini sotonya. Ya banyak, alhamdulillah banyak review yang bagus lah. Jadi semangat kita untuk apa? Untuk masak, untuk apa? Jualan soto ini gitu. Ya motivasinya sih ini resep dari keluarga lah, Mas, cuman di modif-modif lagi gitu kan. Jadi karena dorongan dari keluarga, dorongan dari ya teman-teman semualah yang pernah makan, akhirnya jualan. Ya itulah awal mulanya sih seperti itu aja, Mas. Ya ini sebenarnya turun temurun sih, Mas, dari apa ya, dari orang tua, dari nenek dulu gitu kan. Itu memang pada hobi masak, pada suka masak. Terus saya juga senang merhatiin orang masak gitu kan. Terus otomatis kalau di rumah, kalau di warung, kalau jajan itu mesti saya merhatiin orang masak itu gimana, apa karena hobi aja lah. Akhirnya keterusan jadi senang masak seperti ini. Kalau usaha yang kuliner sih enggak, Mas, ya kerja biasa aja sih dulu. Belum apa? Ya inilah kalau soto bisa dikatakan yang pertama lah, mamanya bener-bener jualan itu. Kalau dulu-dulunya ya kerja-kerja biasa aja. Normal-normal aja, bukan yang warung gitu, bukan yang jualan, bukan tempat makan juga bukan. Dulunya ya kita kerja-kerja biasa, terus karena ada motivasi dorongan dari beberapa keluarga, temen, akhirnya jadi jualan soto. Ya kalau saya mikirnya kuliner, orang pasti cari, orang pasti makan. Saya kerja juga cari makan, buat beli makan, kan gitu, Mas. Jadi intinya itu, kalau saya mikirnya itu musim seperti ini ya udah pinter-pinternya kita itu, terus saya yakin yang penting kita kualitas rasanya kita jaga, resep keluarga seperti ini kita modifikasi, kebetulan banyak yang cocok, ya insya Allah bismillah tetap lancar. Kalau soto kan kita ayamnya pakai ayam kampung, Mas, terus ya biasa pendampingnya ada sate, itu satenya ya yang umum pasti ada sate kerang, telur puyuh, sama sate ayam yang pasti. Itu kan pendamping ada bergedel, ada tempe juga. Kalau minumannya minuman biasa ada yang standar ya teh, jeruk ada. Cuman kita memang kembangkan dengan wedang rempah. Musim sekarang kan ya kayak musim pandemi pada sekarang, untuk ya mungkin untuk stamina, untuk fisik. Ya wedang-wedangan sekarang, wedang-wedang tradisional. Kebetulan saya suka minum-minum wedang-wedang tradisional kayak wedang uwuh, wedang empon-empon gitu ya. Jadi ya sekalian lah apa menu-menu itu kita keluarkan untuk pendamping soto juga untuk bisa buat nongkrong sambil medang gitu kan. Jadi apa, karena saya sebenarnya basicnya saya memang suka minum wedang rempah, saya suka minum jahe terutama itu kan. Ya udah kita kombinasikan di sini. Kalau saya nggak ngerti sih ya, Mas, maksudnya dalam arti kalau pastinya dengan yang soto yang lain, ya cuman ini resep saya sendiri, saya kombinasikan resep turunan lah istilahnya, resep keluarga saya kombinasikan. Jadi saya juga kurang tahu kalau resep yang soto-soto yang lain, cuman ini saya kombinasikan. Terus mungkin yang saya lihat kayak saya pemakaiannya beberapa ada bahan yang mungkin ada beda, ada tambahan beda atau ada jenis yang beda. Jadi ya kita mungkin ada perbedaannya, tapi ya monggo mungkin yang menikmati yang bisa merasakan nanti bedanya bagaimana. Ya jadi kita pakai kayu bakar karena itu, Mas, apa? Ini kan dari zaman simbah-simbah dulu ya, saya juga lihat zaman dulu, istilahnya zaman dulu pakai pawon gitu kan, pakai kayu bakar gitu kan. Terus tetap aromanya jadi di kuahnya, aroma dari asapnya itu yang bikin beda. Walaupun kita harus pakai kesabaran,
beda lah kalau seumpamanya dengan gas atau dan apa kan mungkin bisa api besar atau apa-apa itu lebih cepat, tapi tetap rasanya aromanya tetap memang lebih jelas, lebih enak dengan kayu bakar. Kebetulan ini Mas ini ya karena semuanya didukung oleh keluarga ya Mas, jadi ada lokasi, kita punya ada lokasi yang ya harus dimanfaatkan. Kebetulan lokasinya alhamdulillah lah luas, untuk parkirannya juga luas. Jadi kita ya yakin aja tempat seperti ini, masakan seperti ini, saya yakin pasti rame, pasti banyak yang suka. Jadi makanan enak ditunjang dengan tempat yang memadai itu Mas. Kadang mungkin makanan enak tempatnya kurang memadai, kadang kita juga mungkin seperti apa kan gitu. Kadang mungkin tempatnya memadai tapi kalau masakannya kurang enak juga orang jadi males. Jadi faktor-faktor itu saling melengkapi lah satu sama yang lainnya. Ya kalau dukanya sih sepi ya Mas, tapi kalau kita lihat nggak, itu bukan duka lah, itu nggak ada duka sih Mas, lebih banyak sukanya. Kita semuanya bukan kita anggap semuanya itu kan tim, bukan antara bawahan, atasan atau pegawai sama pemilik, itu bukan, semuanya tim. Jadi ya kita bercanda, malam masak, kita racik-racik dan semuanya kumpul-kumpul jadi satu, bercanda, jadi nggak terasa. Nah itu sukanya, penyemangatnya kita, wah jadi kumpul ini, kita mau masak, kita mau persiapan dan sebagainya. Tapi kalau dukanya enggak lah, kalau saya anggap nggak ada duka sih. Ya yang penting semangat aja Mas, tetap semangat, yakin kita punya kemampuan, masing-masing orang punya kemampuan. Karena Tuhan itu menciptakan manusia punya kemampuan masing-masing. Jadi saling melengkapi, jadi saling tetap dibutuhkan dan membutuhkan. Udah kita yakin seperti itu aja. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh orang butuh kita. Jadi kalau kita punya kemampuan, ya udah kita kembangkan saja. Kayak saya suka masak, senang masak, banyak yang suka, ya udah kita kembangkan jadi tempat makan gitu aja Mas. Masih Semarang sekitarnya sih Mas, masih Semarang dan sekitarnya. Ya mungkin ada beberapa yang dari luar kota, karena kebetulan kan kita dari bandara juga nggak terlalu jauh. Kadang jalur-jalur yang dari bandara, kadang ya ada yang mampir, ada yang ya mungkin dari luar kota, mungkin saya belum terlalu memperhatikan, tapi ada beberapa juga. Masih kebanyakan dari Semarang dan sekitarnya sini sih Mas. Kalau online-nya kita belum sih Mas, jadi kita lebih ke outlet lah, ke outlet dulu. Kalau online, kalau pesanan ya mungkin nanti kedepannya seperti itu ada pesanan. Tapi untuk sementara kita di outlet dulu karena ya kita lebih suka ada orang nongkrong, orang kumpul di sini gitu-gitu. Jadi karena ya mungkin kita nanti tempat kita benahi lagi, ada masukan dari konsumen atau tamu nanti, oh seperti ini, coba nanti kita pikirkan, nanti kita kembangkan. Jadi kita terbuka aja sih Mas kalau ada masukan, kalau memungkinkan ya nanti kita kembangkan gitu aja. Kalau pesanan kita terima sih Mas, ya kita menerima pesanan. Mungkin ada yang untuk acara di rumah, arisan, tapi yang banyak sih pada kesini. Pada kesini kemarin ada beberapa arisan, biasanya ada ibu-ibu, ada arisan pensiunan juga, ada arisan ya ada dari kantor juga pada kesini gitu.